Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama bi'ulumil ulama wa a'azzal bilada binahdatil ulama wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para guru, para kiai, wabil khusus guru kita, panutan kita, al-mukarram Bapak Profesor Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la Bashir ya, beserta Ibu Nyai serta seluruh masyayikh, kiai-kiai, guru-guru, cucu-cucu daripada Mbah Kiai Ilyas, Mbah Kiai Bashir, termasuk Mbah Kiai Abdullah Sajad, tentunya buyut daripada Kiai Haji atau Mbah Kiai Haji Syarqawi, pendiri Pondok Pesantren An-Nuqoyah Gulu. Insyaallah semuanya Pak Kiai, Bu Nyai, para lora, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejabat yang hadir, sipil maupun TNI Polri tidak terkecuali, hadir di sini Ketua PCNU Sumeneb yang juga alumni dari Pondok Pesantren An-Nuqoyah Al-Mukarram Kiai Haji Panji Taufik. Beri tepuk tangan ya. Malam hari ini Bapak Ibu, para santri, para bunyai, saya alhamdulillah, ini soundnya agak bisa diatur sedikit sebab kontrol saya di sini kurang enak. Alhamdulillah, pas. Malam hari ini saya dapat kehormatan silaturahim di pondok terlalu besar ya. Di pondok pesantren setahu saya Hasba Ma'araf tuh. Coba diatur lagi nih. Cek. Belum pas. Atau kecilin dikit. Cek. Ya, cukup. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat silaturahim di Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Ini pondok pesantren setahu saya, Hasba Ma'araf tuh, ini adalah pondok pesantren terbesar di Pulau Madura. Hari ini
Pondok pesantren An-Nuqayyah ini bisa menjadi pondok pesantren terbesar. Para hadirin, ini pastinya para santri karena kebersihan dari para pendirinya, kebersihan hati dari muassis. Jadi bersihnya hati muassis pripun ini kok story cek. Bersihnya hati muassis coba diatur dulu biar enak. Jadi bersihnya hati muassis ini insya Allah yang membuat pondok ini menjadi pondok yang luar biasa. Karena kebersihan hati muassis, yakni Mbah Syarqawi, jadilah pondok An-Nuqayyah sebagaimana yang kita tahu sekarang ini. Tadi saya dari dalam sana jalan kaki. Sambil berjalan saya bertanya kepada Romo Kiai Haji Profesor Abdul A'la dan Ketua Yayasan, berapa sekarang jumlah santri, termasuk berapa aset luas daripada Yayasan An-Nuqayyah. Beliau tadi menjawab, An-Nuqayyah ini luas tanah yang dimilikinya kurang lebih 35 hektar. Masya Allah. Sepertinya dari ibtidaiyah atau bahkan dari TK sampai perguruan tinggi. Masya Allah. Pondok ini didirikan oleh Mbah Kiai Haji Syarqawi tahun 1887. Itu tahun 1887 saya ingat, tahun dimana Senok Hogronya bertemu dengan Syekh Nawawi di Mekah itu. Itu ditulis dalam sejarah. Mbah buyut saya masih di Mekah. Usianya waktu itu Syekh Nawawi, kalau tahun 1887 Prof Kiai A'la, Syekh Nawawi waktu itu umurnya 74 tahun. Mbah Syarqawi mendirikan pondok ini. Saya tidak tahu umur berapa itu. Tapi kemungkinan kata saya pada beliau, kalau Syekh Syarqawi atau Mbah Kiai Syarqawi ini yang asalnya dari mana? Kudus, itu beliau pernah mukim di Mekah, berarti kemungkinan pernah mu'asharah satu zaman dan pernah ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, walaupun tidak ada catatannya. Lah, pondok ini diberi nama An-Nuqayyah. Tahu An-Nuqayyah artinya? Bersih. Mbah Syarqawi menginginkan semua santrinya insya Allah bersih. Bukan saja bersih fisiknya, tapi juga bersih hatinya. Dan itu insya Allah akan membuat ilmu-ilmu yang Anda dapat dari pondok An-Nuqayyah, ilmu-ilmu yang bersih, saking bersihnya seperti intan yang berkristal, sinarnya luar biasa. Nah, itulah maknanya. Makanya saya katakan tadi Ketua Yayasan Kiai Abbadi, saya ingin dengar ada syair buat An-Nuqayyah. Saya bingung tadi ditodong itu, saya mikir sebentar. Tidak bisa banyak-banyak Kiai, kecuali sedikit saja. Wa idan nuqayyatu fi syuyukh tabal warat
syarqan wa gharban dawuha la yungkaru falimat tasahulu in takun dha himmatin dzasyarqawiyyu muassisun wa mubashiru ya laita umri qad araftu minas sibah fuztun nuqayata wal qulubu tunawwaru. Wa idzan nuqayatu fi syuyukhi tabalwarat, dan ketika kita punya syuyukh, punya guru, kita melihat tabalwarat an-nuqayatu, kebersihannya mengkristal. Ini bisa diartikan ketika pondok An-Nuqayah itu para guru-gurunya tabalwarat sudah mengkristal bersihnya. Saudara-saudara, syarqan wa gharban dawuha la yungkaru, insyaallah alumninya akan menyebar dari timur ke barat, dan insyaallah alumni An-Nuqayah di mana mereka berada, insyaallah sinarnya, insyaallah kehadirannya akan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Amin. Saya tadi di WA, ini ada alumni An-Nuqayah sekarang menjadi ketua lembaga Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI, namanya Kiai Haji Muhammad Khodri Arif, ya, Muhammad Khodri Arif dari Jember. Itu dari Jember. Ini ketua asosiasi pondok pesantren yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. NU ini di bawahnya, ya, di bawah NU, di bawah asosiasi pesantren atau disebutnya RMI, ada 38.000 ketua RMI alumni An-Nuqayah. Beri tepuk tangannya. Masya Allah. Kiai Khodri tadi WA saya alumni An-Nuqayah, saya santri An-Nuqayah, anak saya juga di sini, istri saya juga alumni An-Nuqayah. Rupanya dapat jodoh juga Kiai Khodri dari sini. Alhamdulillah. Belum lama duduk ini di sini, hadir juga tadi WA saya. Namanya Kiai Abdul Saiful A'la. Kalau beliau kan Kiai Haji Abdul A'la. Kalau ini HK, ini HK, hampir Kiai. Namanya Saiful A'la. Belum sampai Kiai Haji baru hampir Kiai. Kalau Kiai Haji gelarnya apa tadi? KH. Kalau ini HK, hampir Kiai Saiful A'la itu. Nah, alumni An-Nuqayah juga, Masya Allah. Syarqan wa gharban dawuha la yungkaru. Berarti seperti Kiai Khodri tadi yang alumni An-Nuqayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, sinarnya di mana-mana, di timur, di barat, la yungkaru, tidak ada yang mengingkarinya. Dzasyarq falimat tasahulu in takun dha himmatin dzasyarqawiyyu muassisun wa mubashiru. Boleh. Dzasyarqawiyyu muassisun wa muathiru. Boleh. Falimat tasahulu. Oleh karena guru-guru Anda ini orang-orang yang hatinya bersih, santri-santri An-Nuqayah, jangan sampai ketika belajar di pondok pesantren An-Nuqayah bermalas-malasan, at-tasahul, malas. In takun dha himmatin, padahal kalian katanya mengaku punya cita-cita yang tinggi. Saya mau tanya, ini santri An-Nuqayah, putra-putri, nanti pengen jadi orang hebat apa tidak? Ada yang pengen jadi rektor, ada? Pak Kiai saya, Pak beliau ini Prof A'la ini rektor, sudah kiai, profesor, doktor. Kiai itu gelar kehormatan di masyarakat, tak dijual itu Pak. Tak bisa panggil saya kiai. Kalau orang tidak mau manggil kiai tidak bisa. Contohnya Pak Saiful A'la itu baru HK hampir kiai.
hampir kiai. Kalau profesor doktor itu gelar akademik paling tinggi. Sesudah doktor apa namanya? Profesor. Di atas profesor tidak ada lagi. Di atas profesor tinggal peci kuplo ini. Tidak ada gelar lagi. Nah, guru-guru Anda di sini orang-orang hebat. Kalau pengen jadi rektor, kalau pengen jadi ketua RMI seperti Kiai Khodri, bahkan pengen jadi orang-orang besar yang lain, maka jangan pernah ketika jadi santri Anda di sini menyia-nyiakan waktu jadi orang yang malas. Saya saja nyesel. Kata saya, ya laita umri qad araftu minas siba. Andai kata saya sudah mengenal pondok An-Nuqayah minas siba dari saya kecil, ya, maka saudara-saudara, fuztun nuqayata wal qulubu tunawwaru, boleh jadi saya akan mendapatkan an-nuqayah, kebersihan hati seperti para masyayikh an-nuqayah. Dan juga barangkali saya akan mendapatkan an-nuqayata, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang bersih dari masyayikh yang bersih, wal qulubu tunawwaru, dan insya Allah saya bisa juga membuat hati-hati orang di kampung saya bersinar seperti alumni an-nuqayah, membuat masyarakatnya hatinya mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah inilah 3 bait saya, pesanan daripada ketua yayasan Kiai Haji Abbadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejujurnya saya tadi sambil naik mobil dari bandara, saya merenung panjang. Diam-diam saya ini kagum sama Pulau Madura ini. Kagum akan kiai-kiainya, kagum akan santri-santrinya, kagum akan masyarakat Madura secara umum. Madura, saudara-saudara, Masya Allah, selalu melahirkan tokoh-tokoh ulama, kiai-kiai yang hebat-hebat, yang cerdas-cerdas. Dari zaman Syekhona Khalil Bangkalan, dari zaman Syekh Syarqawi, pendiri Luk Gulu ini, sampai kemudian generasi-generasi penerusnya, diantaranya guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la. Gak habis-habis ini. Yang akademis, yang alim seperti beliau, termasuk juga Pulau Madura melahirkan penulis-penulis yang produktif. Banyak kiai-kiai Madura itu sesudah Syekhona Khalil Bangkalan yang terus menulis. Saya tadi bertanya di mana tempatnya, rumahnya Kiai Haji Taifur Ali Wafa. Ini kiai yang banyak menulis kitab dalam bahasa Arab. Ternyata rumahnya di Pamekasan, betul ya? Di mana namanya? Ambunten. Ambunten Pamekasan apa Sumenep itu? Hah? Sumenep, salah saya. Di mana tempatnya juga Kiai Ali Barizi, Kiai Ghazali. Ini juga penulis yang produktif ini. Ini katanya tinggalnya di mana? Di Pamekasan. Yang muda-muda ini juga muncul dari Madura ini, kiai-kiai muda, lora-lora muda cerdas. Setahu saya ada di Bangkalan sana, namanya Lora Ismail Al-Askholi. Ya, ada lagi Lora Ismail Al-Khalili. Ada juga yang masih muda lagi, Lora Ibrahim Al-Khalili. Inilah contoh bagaimana Pulau Madura tidak pernah kehabisan ulama-ulamanya dan penulis produktifnya. Dan ini saya belum lihat kok ada pulau seberkah Madura. Luar biasa ini Pulau Madura, saudara-saudara.
Kalau ada makalah, katanya ada ucapan makalah berbunyi begini. Ma min zamanin illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman kecuali zaman sesudahnya kualitas masyarakatnya lebih jelek daripada masyarakat sebelumnya. Sepertinya makalah ini tidak berlaku buat Pulau Madura. Pulau Madura ternyata generasi sekarang tetap ulamanya masih banyak yang muncul yang produktif, kiai-kiainya luar biasa, santri-santrinya juga luar biasa, pondok terus berkembang. An-Nuqoyah bukan tambah berkurang muridnya, bal yazdad, tapi juga santri An-Nuqoyah bertambah dan bertambah dan bertambah terus. Alhamdulillah. Tapi jangan bangga dulu. Kalau kiai di Madura banyak, santri di Madura banyak. Tapi tadi saya dengar waktu acara MWCNU peragaan Pak Kiai Prof. A'la, ada pada saat sesi dialog masyarakat yang ngacung. Pak Kiai, katanya Madura ini betul kiainya banyak, betul katanya warganya NU semua. Madura jangankan warganya, sapinya saja NU. Saking kuatnya NU di Madura. Maksudnya warga Madura kalau buat NU, sapi kalau perlu dijual untuk perjuangan NU. Madura ayamnya saja NU. Maksudnya orang Madura kalau perlu jual ayam buat berjuang di Nahdlatul Ulama. Kata beliau, betul santri di Madura banyak, kiai produktif yang menulis kitab di Madura banyak, tapi sayang di Madura ini narkoba juga merajalela. Katanya narkoba merajalela, saya kaget Pak Kiai. Saya juga dengar katanya tadi bilang bukan cuma narkoba. Awas anak-anak, ternyata judi online, slot. Paham slot? Awas, ini sekarang gara-gara ini loh, gara-gara apa namanya? HP, handphone, sekarang anak-anak dengan mudah saudara-saudara mengakses yang namanya judi online. Nah, awas, ini adalah satu sisi tantangan buat Anda semua, alumni atau santri-santri daripada Pondok An-Nuqoyah ini, bahwa tidak mudah kita hidup bermasyarakat ketika pulang. Ternyata di kampung kita tidak semuanya berjalan mulus ketika kita berdakwah dan menyebarkan ilmu agama. Karena apa? Karena ternyata di luar sana ada tantangan yang namanya narkoba. Di luar sana ada tantangan yang namanya judi online. Ada tantangan yang namanya kemiskinan. Ada tantangan yang namanya kebodohan. Makanya ini santri Madura terkenal cerdas sekali. Madura juga masyarakatnya, santrinya terkenal dengan pekerja keras. Masya Allah, ini sifat pekerja keras orang Madura itu tercermin daripada buah daripada ketauhidannya. Saya setiap kali melihat orang dari Madura kemudian merantau, ada yang di Kalimantan merantau, anak-anakku, ada nggak santri An-Nuqoyah yang dari Kalimantan? Ada? Ngacung Kalimantan. Nah, Masya Allah, ternyata banyak juga Kalimantan. Ada santri An-Nuqoyah yang dari Bali. Masya Allah. Ada santri An-Nuqoyah yang dari Sulawesi. Banyak juga ya. Ada santri An-Nuqoyah yang dari Sumatera. Ada santri An-Nuqoyah yang dari Jawa. Loh, jangan-jangan yang dari Maduranya malah tidak ada ini. Yang banyak dari Jawa, yang banyak dari Sumatera, yang banyak dari Sulawesi, yang banyak dari Bali, dari NTB. Ada santri An-Nuqoyah dari NTB. Ya Allah, Masya Allah. Nah, ini berarti luar biasa ini. Santri An-Nuqoyah nanti ketika Anda kembali
Ya, Anda harus punya sifat pekerja keras. Di mana Anda berada, Anda terus harus berjuang buat agama dalam rangka menyebarkan agama, berjuang. Insya Allah santri selama dia mau beribadah dalam bentuk menyebarkan agama, talibul ilmi kaffalahullahu rizqah, santri rizkinya akan ditanggung Allah. Amin. Nah, ini hebat lagi. Orang-orang Madura itu saya melihatnya terkenal orang-orang yang tulus, polos, hatinya bersih. Ya, kadang-kadang orang salah paham Pak, karena ketulusannya, kepolosannya. Padahal asli itu tulus, tidak pernah berbohong kecuali yang berbohong, tidak pernah berbohong kecuali yang berbohong, rata-rata tulus. Kemarin Prof. A'la, Pak Kiai Panji Taufik, pada saat saya kumpul-kumpul dengan kiai-kiai PBNU mengevaluasi PMKNU, dan dalam kegiatan PMKNU ada kiai yang cerita bagaimana Masya Allah tulusnya, polosnya masyarakat Madura ini. Jadi ceritanya ada peserta PMKNU, saya tidak tahu apa itu kiai atau pengurus, beliau di absen, tidak ada absen tanda tangannya, beliau namanya nomor 5. Lalu ditanya dari PBNU, Pak Kiai, Pak Haji, Bapak tadi malam kemana? Oh, saya ada, ini saksinya teman saya, ini saksinya teman saya. Tapi di absen kertas ini Bapak tidak ada tanda tangan. Wallahi saya tanda tangan, saya ada. Kenapa jadi tidak ada? Katanya. Dilihat absennya Pak Kiai. Begitu diperhatikan absennya, ternyata beliau ini namanya nomor 5, tapi tanda tangannya di nomor 4. Beliau bilang nih pada pengurus PBNU, lah ini katanya tanda tangan saya di nomor 4, siapa yang memindahkan dari nomor 5 ke 4? Itulah contoh ketulusannya. Kalau bukan orang yang tulus tidak ada begitu. Saudara-saudara, ini asli bukan bohong. Lah, sifat semacam ini menurut saya didapat daripada sebuah lingkungan. Lingkungan itu dalam bahasa Arab al-bi'ah, lingkungan yang agamis, lingkungan ilmu. Setiap orang yang dibesarkan dalam lingkungan agamis, lingkungan agama, setiap orang yang dibesarkan dalam lingkungan ilmu, insya Allah dia akan memiliki sifat-sifat terpuji. Baik tadi itu yang pertama cinta ilmu, pekerja keras, tulus, tawadu, ikhlas. Dari mana sifat-sifat ini terbentuk? Terbentuk daripada lingkungan al-bi'ah. Salah satu lingkungan itu adalah pondok pesantren. Maka anak-anakku, tadi saya diminta oleh pengasuh Pak Kiai Profesor Abdul A'la, saya bisa bercerita kepada Anda semua, memberi motivasi pada Anda semua tentang bagaimana kita harus bersyukur karena kita ditakdirkan dari kecil dalam lingkungan yang baik. Pesantren itu lingkungan yang baik. Banyak orang yang sesungguhnya dia bukan anaknya orang alim, bukan anaknya kiai, bukan anaknya ustadz, bukan lora, tapi karena dia berada di pesantren, di lingkungan yang baik, insya Allah bisa jadi kiai, insya Allah bisa jadi lora, insya Allah bisa bermanfaat ilmunya di masyarakat. Kenapa? Karena lingkungan. Sebaliknya, anak kiai, anak ustadz, lora, kalau di Jawa dipanggilnya Gus, apa namanya? Gus. Saya pernah ditanya di Jakarta,
Pak Kiai, Gus itu artinya apa? Oh, kata saya, Gus itu artinya anak kiai yang pinter, yang soleh, yang akhlaknya bagus, itu Gus. Kalau anak kiai tapi tidak pinter, tidak ngaji, akhlaknya tidak bagus, dipanggilnya apa? Wah, saya bingung. Mungkin dus, kata saya, dus. Boleh kardus, boleh wedus, wallahu a'lam. Nah, ya. Nah, Gus, anak kiai yang dipanggil Gus atau anak kiai yang dipanggil Lora, kalau dia tidak dibesarkan dalam bi'ah tradisi keilmuan, dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang hebat. Itulah kenapa pernah tahu nama-nama Imam Madzhabul Arba'ah? Tahu? Pertama namanya siapa? Muhammad bin Nu'man. Muhammad bin Nu'man, pendiri madhab Hanafi. Pendiri madhab Hanafi. Orang kampung menyebutnya madhab Imam Hanafi. Sebenarnya yang benar Imam Abu Hanifah. Kedua, siapa? Imam Malik bin Anas, yang terkenal dengan sebutan Imam Malik. Yang ketiga, siapa? Imam Syafi'i. Yang keempat namanya Imam Ahmad bin Hambal, atau yang dikenal dengan pendiri madhab Hambali. Kata seorang ulama bernama Imam Abu Zahrah. Imam Abu Zahrah adalah penulis biografi Imam Madzhabul Arba'ah dan imam-imam lain, termasuk Imam Zaid dan lain sebagainya. Saya mengkoleksi anak-anakku kitab-kitab daripada Imam Abu Zahrah. Kalau tadi Pak Kiai A'la mengatakan saya santri tulen, tidak pernah sekolah formal, ya betul. Kalau sekolah formal dalam arti di kampus, ya. Tapi saya melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekolah formal. Apa? Di sekolah formal semua orang membaca dan mengoleksi buku. Maka santri-santri An-Nuqoyah, walaupun mungkin tidak ada biaya untuk melanjutkan kuliah, tapi saya doakan moga-moga insya Allah ada biaya semua, amin. Saya doakan insya Allah santri-santri An-Nuqoyah bisa melanjutkan ke Mesir, ada yang melanjutkan ke Maroko, ada yang melanjutkan ke McGill. Tahu McGill? McGill di Kanada, saya sudah sampai ke McGill, Prof. Ada yang melanjutkan ke Amerika, Harvard. Ada yang melanjutkan ke Tokyo University, mau? Ada yang melanjutkan ke Korea University. Karena kemarin ada orang Pamekasan, saat saya ke Korea bertemu alumni Pamekasan, itu muslimah, santri putri, ambil doktor, Masya Allah. Saya, Pak Kiai A'la, Pak Kiai Panji, kalau saya ke Mesir, biasanya saya ketemu santri jurusannya semua agama semua itu, Usuluddin, Syariah, Dirosah Islamiyah. Ke Maroko jurusannya agama. Kalau saya ketemu santri Yaman kuliah di Ahqaf, jurusannya agama. Kalau saya ketemu santri dari Syam, Syria, jurusannya agama. Begitu pulang jadi sarjananya sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah. Sebutannya itu, guyonannya sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah. Tapi yang keren, santri-santri kita seperti dari An-Nuqoyah atau dari manapun, begitu saya ke Jepang, bahkan di Korea, tadinya ada santri Sukorejo. Sebelum ke Sukorejo, ke Ploso, jadi ketua PCI-NU Ploso, jadi ketua PCI-NU Korea. Dulunya belajar seperti Anda ini, seperti santri-santri An-Nuqoyah, menghafalkan Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khairah musalliyan ala nabiyil Mustafa mustakmilin asyarafa. Dulunya menghafalkan Alfiyah.
tapi kemudian sesudah cukup ilmu agamanya kuliah di Korea. Di sana jurusannya kemudian menjadi jurusan kemasyarakatan. Ada lagi yang kimia, ada lagi yang nuklir, ada lagi yang teknik, Masya Allah. Nah, santri-santri, insya Allah saya doakan santri An-Nuqayah ke depan bisa menjadi orang-orang hebat semua, melanjutkan kuliahnya sesuai dengan cita-citanya. Amin. Tapi kalau Anda para santri An-Nuqayah kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki uang untuk melanjutkan kuliah, jangan kecil hati. Jangan kecil hati, karena dulu banyak orang-orang yang tak punya biaya tapi rajin belajar, rajin membaca, baik itu dia membeli buku atau datang ke perpustakaan, dia bisa menjadi orang-orang yang hebat, bisa menjadi orang-orang yang alim. Allahumma amin. Lah saya baca bukunya Imam Abu Zahrah, saya koleksi kitab saya ya lumayan, alhamdulillah. Sejak dulu kalau punya uang saya beli kitab, punya uang saya beli kitab, kitab-kitab fikih, madzhabul arba'ah saya lengkap. Nah, Imam Abu Zahrah mengatakan, tahukah Anda, kata Imam Abu Zahrah, ulama Mesir, bahwa imam madzhabul arba'ah yang kita kenal tadi, kita sebut namanya 4 tadi itu, ternyata menjadi ulama besar karena lingkungan. Orang kalau dapat lingkungan yang baik, maka pertama kepribadian dan wataknya dia akan dibentuk menjadi orang yang memiliki kepribadian yang hebat. Jujur, tawadhu, ikhlas, tadi saya katakan yakin. Itu dari mana? Dari lingkungan. Kedua, orang karena lingkungan, saudara-saudara, dia akan ditempa menjadi orang yang hebat keilmuannya. Imam Abu Hanifah anaknya pedagang. Anaknya pedagang. Bapaknya bukan kiai besar, Prof. A'la. Namanya Muhammad bin Nu'man. Nu'man ini ayahnya Imam Abu Hanifah karena bazzazan. Beliau adalah pedagang pasar. Tapi senang sama kiai, senang sama ulama. Awalnya Imam Abu Hanifah membantu ayahnya berdagang di pasar, bertemu Imam A'mash. Kuntu akhtalifu ila suq, kata Imam Abu Hanifah, waktu kecil saya ini sering ke pasar. Tapi begitu satu hari saya ketemu Imam A'mash, saya dipanggil, nak sini, aku lihat pada dirimu, aku melihat dirimu memiliki kecerdasan. Kenapa kau tidak pergi pada seorang alim? Kenapa kau tidak pergi pada seorang ahli fikih? Belajarlah kau ilmu. Imam Abu Hanifah yang semula tadinya dibesarkan di pasar, karena bertemu dengan lingkungan ilmu menjadi ulama besar. Alhamdulillah. Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas, ayahnya seorang ustadz kampung di Madinah. Anas ayahnya Imam Malik bukan ulama besar. Masya Allah, kalau keturunannya Kiai Syarqawi ini, keturunannya Kiai Abdullah Sajjad, keturunannya tadi Kiai Bashir dan Kiai Ilyas, kalau tidak jadi kiai itu aneh, Pak. Betul apa tidak? Kenapa? Karena Kiai Bashir ulama besar, karena Kiai Ilyas ulama besar. Maka ketika saya melihat Prof. A'la ini jadi ulama yang lengkap, lu jarang ada ulama yang lengkap. Saya melihat semua ada pada Prof. A'la ini. Beliau kiai, pengasuh pesantren yang istiqomah, beliau penulis yang produktif, gelar akademiknya didapat sudah paling tinggi, bahkan pernah menjadi rektor. Satu aja yang tidak bisa dilakukan oleh Prof. Kiai A'la ini, beliau tidak bisa jadi tim sukses pilkada. Itu saja yang tidak bisa, itu kekurangannya. Yang lainnya luar biasa.
Nah, kalau putranya kiai besar, cucunya kiai besar, buyutnya kiai besar, lalu jadi kiai, dibesarkan dalam lingkungan yang hebat, saya tidak heran. Lah, kalau ada putranya ustadz biasa tapi jadi ulama besar, itu kata Imam Abu Zahra, pasti karena lingkungan yang membentuknya. Salah satu contohnya siapa? Salah satu contohnya adalah Imam Malik. Beliau anak ustadz kampung. Salah satu contohnya tadi Imam Abu Hanifah. Salah satu contohnya lagi adalah siapa? Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah jadi ulama, jadi orang besar karena lingkungan yang tepat. Anak-anak, ayahnya Imam Ahmad bin Hambal, saya tadi melihat tentara ini, Pak TNI. Ahmad bin Hambal, nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad. Muhammad ini ayahnya Imam Ahmad, kana jundiyan. Beliau seorang tentara. Jadi kata Imam Abu Zahra, ayahnya Imam Ahmad bin Hambal TNI. Anaknya jadi ulama besar. Kenapa? Ayahnya TNI, anaknya jadi ulama besar karena lingkungan. Maka Masya Allah, beruntunglah bapak-bapak yang menitipkan anaknya di pondok An-Nuqayah, dan beruntunglah juga santri-santri An-Nuqayah yang oleh orang tuanya dititipkan orang tuanya dalam lingkungan yang bersih, lingkungan ilmu. Insya Allah Anda ini termasuk orang yang beruntung. Karena sudah beruntung, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Anak-anak, saya mau mengingatkan pada Anda semua, sesungguhnya yang namanya ilmu yang Anda dapat dari pondok, di pondok manapun, itu kiai sesungguhnya kata seorang ulama hanya memberikan kepada Anda ilmu dasar. Ketika saya tamat Pak Kiai, 3 aliyah umur saya sekitar 18,5. Begitu saya tamat bulan Sya'ban dulu tamatnya di pondok saya di Hajen bulan Sya'ban. Kalau di sini ngikutin tahun ajaran baru ya, Juli. Di sana Sya'ban. Guru saya, murabbi ruhi, namanya Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Rais Am PBNU pada masanya sampai wafat, ketua umum MUI. Rupanya kata Prof. A'la, guru saya dari Pati sana, kota kecil di Jawa Tengah, pernah ke An-Nuqayah 2 kali. Jadi Kiai Sahal Mahfud pernah datang ke sini. Anda beruntung, sebab menurut saya kalau ada seorang ulama besar datang ke pondok kita, itu bisa kita catat dalam sejarah. Insya Allah beliau akan membawa berkah buat pondok kita. Allahumma amin. Kisah hal pesan begini kepada santri-santrinya termasuk saya. Apa beliau katakan? Ya abnai. Kisah hal selalu berbicara dengan bahasa Arab. Buat santri kelas 3 aliyah, Kisah hal selalu berbicara dengan bahasa Arab. Apa kata Kisah bahasa Arabnya begini? Ya abnai la tansa, ya maaf, la budda lakum an ta'taqidu annama qad hasaltum fi hadzal ma'had awil madrasah innama huwa ilmun asasiyun. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Kisah hal, hai santri, kamu harus tahu bahwa apa yang kau dapatkan di pondok ini semuanya adalah ilmun asasiyun, ilmu dasar. Belajar alfiyah itu dasar nahwu. Sebelum alfiyah kita belajar imriti.
sebelum Imriti kita belajar Jurumiyah. Kita juga belajar fikihnya. Kalau di sini saya bertanya, apakah belajar kitab Safinah? Belajar kitab Kasyifatus Saja belajar? Belajar kitab Sulam Taufik? Belajar kitab Takrib, Matan Takrib? Nah, nanti sesudah Takrib saya tidak tahu apakah belajar kitab Tahrir atau kitab Fathul Mu'in, Fathul Mu'ir. Nah, itu semua kata Kiai Sahal yang kamu dapat di pondok itu adalah ilmun asasiyun. Apakah fikih, apakah tauhid, apakah kemudian tafsir, tafsirnya dasar, apakah hadis, semuanya dasar. Tapi akan tetapi kata Kiai Sahal, walakin anna kulla syai'in la budda minal asas. Segala sesuatu itu mau tidak mau butuh yang namanya dasar. Jangan remehkan kata Kiai Sahal, kata guru saya, kata para masyayikh, apa yang Anda dapat dari pondok ini. Waktu saya mendapat nasihat Pak Kiai saya ini, waktu itu saya belum tergambar Pak Kiai. Seperti Anda mungkin sekarang mendengarkan saya ini, mungkin Anda belum tergambar seperti apa. Saya baru paham pada saat saya pulang dari pesantren tamat aliyah, sampai rumah sebulan ayah saya wafat. Itulah kenapa kalau kata Prof. A'la, saya santri tulen itu sebenarnya bukan karena tulen, karena nggak ada biaya. Ayah saya wafat, tak bisa lagi kuliah, tak bisa mondok lagi. Kalau ada biaya, saya pengennya ya seperti orang-orang itu, belajar ke Mesir, belajar kemana, mondok lagi di Sarang, mondok lagi di Peloso, atau belajar lagi ke Maroko, belajar lagi ke Yaman, pengennya begitu. Tapi apa daya, ma fihi fulus, ma fihi fulus. Kata orang Arab, kullu syai'in bil fulus, ma fihi fulus mulus, wa ma fihi laisal fulus mampus. Kata peribahasa, kullu syai'in bil fulus, al fulus yuhyin nufus, ma fihi fulus mulus, wa ma fihi laisal fulus. Cerdas-cerdas ini santri sini. Ya, tak ada biaya. Sampai rumah, masyarakat kemudian meminta saya menggantikan orang tua mengajar kitab-kitab kecil, Safinah, mengajar kitab-kitab kecil Matan Ghoyah Takrib. Yang ini saya dulu belajar kelas 3 sanawiyah, tes kitab. Ternyata ilmu yang dasar inilah yang tadi kata guru saya, kalau dikembangkan ilmu itu katanya, kalau kita mengamalkan apa yang kita tahu, guru saya mengatakan, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa orang yang mau mengamalkan apa yang dia tahu, warathahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Allahu Akbar. Saya percaya barokah. Santri An-Nuqayah percaya barokah apa tidak? Percaya barokah apa tidak? Lah, saya percaya barokah. Masya Allah, saya percaya barokah dari guru-guru saya di pesantren lah yang membuat saya kemudian bisa menjalani hidup sampai seperti sekarang. Yang dipanggil oleh beliau kiai, saya malu sebenarnya. Bukan belum kiai saya, kiai. Apalagi kok di NU seperti ini. Dulu ada kiai namanya Kiai Kusyairi bin Kiai Siddiq. Mertuanya Al-Arif Billah Waliullah Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Itu ulama besar. Mbah Hamid Pasuruan Waliullah, kenal ya? Pasuruan. Yang kalau hall bulan Maulid itu Masya Allah yang hadir katanya 100.000 lebih. Mertua beliau namanya Kiai Kusyairi bin Siddiq. Alim. Beliau tawaduk. Saking tawaduknya beliau
diminta jadi pengurus NU waktu itu tidak mau. Saya bukan ulama, malu saya jadi ulama. Lalu kemudian beliau mengucapkan satu syair yang indah dalam Bahar Basit. Inni i'tadartu liman qila humul ulama lada mahafila tud'a nahdatal ulama li'annani lastu minhum la wa rabbuhumu bal lastu mimman yaliqul hafla bil ulama li'anna kunhahumu minal ilahi wusif fi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama inni i'tadartu, saya minta maaf. Saya minta maaf liman qila humul ulama, kepada guru-guru saya yang sudah pantas disebut ulama. Lada mahafila, yang guru-guru saya ini berkumpul dalam satu organisasi jam'iyah tud'a Nahdlatul Ulama, yang organisasi itu disebut Nahdlatul Ulama. Saya jangan dimasukkan jadi pengurus NU. Begitu saya baca syair ini Pak Panji, malu saya sekarang ini kok di PBNU. Ya Allah, kalau bukan karena guru saya Kiai Sahal dulu saya sudah menolak, tapi diomeli saya guru saya. Oleh guru saya tahun 2010 diminta aktif, ayo di NU, saya diminta di LBM, Lembaga Bahsul Masail. Ternyata saya baru paham, sekarang saya diminta kumpul di NU untuk belajar. Untuk apa namanya? Belajar. Karena guru saya tahu saya ini anaknya rondo, bapak saya meninggal, tak bisa belajar, suruh belajar di NU, kumpul sama kiai-kiai besar seperti Prof. A'la ini. Lah, ilmu kita baru bisa berkembang ketika kita kumpul dalam satu lingkungan yang hebat, baca kitab kita baca, warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Insyaallah kalau Anda mau mengamalkan yang didapat, Allah akan memberikan Anda ilmu yang tidak pernah dipelajari. Allahumma amin. Termasuk bukan ilmu yang dulu Anda pelajari. Saya bertemu senior saya. Nah, ini mungkin ini forum lebih cocok sambil sharing pengalaman ya, Nak. Ada kakak kelas saya, dulu santri pondok seperti di sini, Prof. Sekarang menjadi seorang bankir di sebuah bank besar. Padahal dulu kecilnya ya seperti Anda. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu, salah satu menghafalkan alfiyah, baca takrib. Kok bisa jadi bankir? Itulah. Dari situ saya percaya santri oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mau mengamalkan apa yang dia punya, apa yang dia dapat di pesantren, dia akan bisa mendapatkan ilmu yang dia tidak pernah terbayang sebelumnya, termasuk ilmu perbankan. Dulu tidak pernah belajar perbankan, jadi belajar perbankan dan pinter jadi bankir. Ada santri jadi dokter, alumni Anukoya, ada yang jadi dokter, ada banyak ya. Alumni Anukoya ada yang jadi insinyur, banyak. Kalau politisi nggak usah belajar, itu alamiah. Apalagi jadi tim sukses, itu gampang ya Ki Panji. Yang susah itu adalah orang memiliki keterampilan. Sekali lagi pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin berbagi kepada Anda semua. Saya tidak dalam rangka memberi nasihat ya, tapi lebih banyak bercerita. Jangan pernah minder menjadi santri, tapi jadilah santri yang percaya diri selama Anda selalu berpegang teguh pada apa pesan-pesan dawuh-dawuh para ulama. Salah satunya, tetaplah menjadi pribadi yang berakhlakul
karimah. Dunia boleh berubah, yang tidak boleh berubah dari santri adalah as-sawabit, sesuatu yang tetap pada dirinya. Apa itu as-sawabit pada santri? Santri tidak boleh pernah berubah ketakwaannya. Santri tidak pernah boleh berubah sifat-sifat terpujinya. Makanya kalau ada santri kemudian sudah mulai pinter membohongi orang, tidak jujur, jadi pedagang nipu, jadi pegawai bohong, berarti kata kiai as-sawabit pada dirinya sudah mutaghayyirat, berubah. Dulu kami patokannya kalau di kajen Mbah Sahal sama Mbah Abdullah Salam, ini tokoh moral. Kiai Sahal dan Kiai Abdullah Salam kalau di pondok saya. Kalau di sini tokoh moral Anda adalah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ala, Kiai Abadi dan yang lain-lain, termasuk Kiai Solahuddin. Itulah tokoh moral Anda, ya. Maka dimanapun Anda nanti sudah tamat, lah itulah yang jadi tokoh moral. Anda lihat, ya Allah guru saya ikhlas, ya Allah guru saya zuhud, orangnya tak kenal ya yang namanya materi, tak silau dengan jabatan. Itulah buat contoh. Maka kalau kami dulu tamat dari kajen, kok ada santri kajen katanya, kemudian jalannya sudah miring-miring, maksudnya sudah tidak jujur, sudah tidak bagus lagi akhlaknya, langsung orang bilang, loh itu santri kajen tak? Kok beda sama Mbah Sahal? Kok beda sama Ki Abdullah Salam? Lah jangan sampai santri An-Nuqayyah begitu juga, begitu tamat Anda di rumah perilakunya, sifatnya, akhlaknya tidak menunjukkan sifat santri. Karena yang paling penting dari santri nomor satu as-sawabit adalah akhlakul karimah. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.